Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ja'ala syahrul rajab syahrullah, syahrul istighfar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Marilah sama-sama kita lanjutkan kegiatan ibadah kita dengan mengikuti ta'lim atau pengajian ba'da asar atau yang dinamakan hawamis yang diselenggarakan oleh Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat asar kita berjamaah ini dan dilanjutkan dengan pengajian, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat asar rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan kita pada tanggal 1 Rajab. Hari ini adalah tanggal 1 bulan Rajab yang kita kenal dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nanti kita melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad, sejenak saya ingin mengingatkan ke kita sekalian, bulan Rajab ini adalah bulan min ashharil hurum, di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran disebutkan salah satunya adalah bulan Rajab, di mana bulan ini memiliki keistimewaan. Banyak ulama-ulama terdahulu sejak bulan Rajab ini sudah mulai bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Karena kalau sudah masuk Rajab, sebentar lagi aura atau suasana Ramadan sudah mulai kita rasakan, hadirin. Rajab ini bulan di mana ketika amal kita, amal soleh yang kita lakukan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, hadirin. Karena Ibnu Abbas pernah mengatakan, barang siapa yang beramal di bulan Rajab ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya, hadirin. Begitu juga kata Ibnu Abbas, barang siapa yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa di bulan Rajab ini, maka dosanya pun akan berlipat-lipat ganda, hadirin. Itu menurut Ibnu Abbas, salah satu ulama tafsir. Makanya kita di bulan Rajab ini biasanya ramai orang melakukan puasa, ya, puasa sunnah, ya. Ada dalilnya, ada. Memang Nabi menganjurkan kita berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya bulan Rajab. Ada lagi bulan Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu juga dianjurkan. Namun bagi kita yang belum sempat melakukan puasa sunnah ini, jangan berkecil hati. Ada ibadah yang lain. Kita bisa lakukan yang namanya istighfar. Karena Rajab ini ulama menamakan bulan ini adalah Syahrul Istighfar. Bulannya istighfar. Ya, makanya ada istighfar khusus di bulan Rajab ini. Ya, kalau kita pernah dengar bacaannya Robbi Firli warhamni watub alayya. Itu dibaca 70 kali pagi dan sore sampai selesai bulan Rajab. Robbi Firli warhamni watub alayya, Robbi Firli warhamni watub alayya, Robbi Firli warhamni watub alayya. Ini baca sore-sore ini baca nih. Dibaca. Ya, ini untuk menggugurkan dosa kita, dan ini istighfar yang dibaca di bulan
Rajab. Kalau nggak hafal istighfar ini, bisa baca istighfar yang biasa kita baca saja. Astagfirullahaladzim, boleh baca. Atau kita hafal Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Itu doa Sayyidul Istighfar. Baca di bulan Rajab ini insyaallah ya. Nanti kalau kita masuk Sya'ban, bulan Ramadan itu enteng. Kita mau ibadah tuh enteng, ringan. Ya, mohon maaf, terus serang saja. Yang membuat kita malas ibadah itu karena dosa-dosa, hadirin. Ya. Kalau kita sulit, ya berat rasanya. Mau ke masjid kok malas. Mau ngaji kok rasanya ngantuk. Ya mohon maaf, salah satunya itu sebabnya adalah dosa. Dosa yang ada di dalam diri kita. Makanya istighfar. Perbanyak istighfar. Bulan Rajab ini bulan istighfar. Ya. Karena kita ini sedang menggugurkan dosa-dosa kita supaya nanti masuk bulan Ramadan ringan rasanya kita. Ya, hati kita bersih, diri kita suci. Ya, masuk bulan Ramadan, insya Allah kita siap. Ya, siap. Inilah yang namanya bulan Rajab. Ya, makanya ada doa khusus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah ya kami. Kalau baca doa sendiri, berkahilah saya, dan juga di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Jadi itu Bu, mulai sekarang kita baca doa ya di bulan Rajab ya sampai nanti Sya'ban dan juga Ramadan. Kita pengen ketemu bulan Ramadan. Kata siapa nih? Apa ada yang jamin yang hadir di sini nih bisa sampai Ramadan besok? Ada nggak? Kira-kira ada nggak yang bisa menjamin Ramadan besok kita sampai? Ada nggak nih? Nggak ada. Ya, makanya kita diperintahkan untuk berdoa, ya, memohon, berharap-harap cemas, ya, semoga kita sampai di bulan Ramadan. Banyak orang di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, tetangga kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mau besok Ramadan, tinggal sehari lagi. Ya, tinggal sehari lagi. Tapi belum bisa merasakan bulan Ramadan. Makanya insya Allah orang yang baca doa tadi, orang yang baca istighfar tadi, insya Allah sampai ya di bulan Ramadan. Baca istighfar, baca doa kepada Allah, insya Allah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat sampai bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari lagi nih ya. 2 bulan lagi ya, kurang lebih 2 bulan lagi. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sehat walafiat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita manfaatkan waktu yang baik ini, bulan yang baik ini, hadirin. Di bulan Rajab ini ya banyak-banyak kita duduk di masjid. Banyak-banyak kita berdoa. Banyak-banyak kita berzikir, ya. Dikurang-kurangin ya aktivitas yang di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedikit melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di mana pada minggu yang lalu saya membahas tentang bahayanya murtad, atau ada sikap-sikap yang orang kadang-kadang ya kurang faham, sehingga ini bisa mengakibatkan dirinya murtad. Baik, saya lanjutkan. Ya, wa kana yankuru nabuwah nabiyya ajma'a 'alaiha. Mengingkari ya kenabian ya. Para nabi itu bisa menjadi dirinya murtad. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai ada di dalam diri kita ini mengingkari salah satu nabi satupun, enggak boleh. Karena kalau itu kita ingkari, maka ya konsekuensinya adalah bisa ya jatuh dalam kemurtadan. Au inzalu kita bizalika kat Taurah wal Injil waz Zabur wa Daud wa suhuf Ibrahim. Nah, yang kedua, apa yang Allah turunkan dari kitab-kitabnya. Jadi Allah kan ada turunkan 4 kitab. Al-Quran, Injil,
Taurat, dan Zabur. Itu 4 itu harus kita imani. Kita harus yakini. Ya. Kalau ada yang kita tidak yakini, maka itu akan berakibat bisa murtad. Wa suhuf Ibrahim. Ada suhuf Ibrahim, Pak. Bu. Ya, jadi zaman Ibrahim itu dinamakan suhuf Ibrahim. Maka dalam Al-Quran kan wa suhufu Ibrahim wa Musa terakhir dalam surat Al-A'la. Nah, yang berikutnya yang mengakibatkan bisa jadi murtad adalah au ayatun minal Quran mujma'a 'alaiha kal mu'awwazatain. Ya, mengingkari salah satu ayat di dalam Al-Quran. Misalkan ada ayat kita baca, kita nggak percaya ayat ini, maka itu bisa mengakibatkan diri kita murtad. Kalau ada sikap atau lintasan hati seperti itu, maka buru-buru kita istighfar. Ya, karena itu bisa membuat diri kita murtad. Kal mu'awwazatain. Mu'awwazatain ini adalah dua surat yang dianjurkan dibaca, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, ini surat yang kalau dibaca ini rutin, insya Allah bisa membuat penjagaan diri kita sekalian. Nah, ayan kuru wujubun wajibun au nadibun mandubun, atau mengingkari sesuatu yang wajib adanya. Ya, jadi sholat itu wajib, lalu diingkari maka bisa membuat dirinya murtad. Au nadibun mandubun, atau mengingkari sunnah yang disunahkan. Ya, contoh puasa, contoh sunnah, apalagi contohnya sunnah, misalkan sholat malam, tahajud, itu sunnah. Ya, bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi Muhammad itu wajib, Pak. Ya, hukumnya wajib, tapi bagi kita sunnah. Kalau itu kita ingkari, tahajud bukan sunnah misalkan. Nah, kalau ada omongan seperti itu, maka buru-buru istighfar, karena bisa membuat diri kita murtad. Karena itu sudah Nabi sunnahkan. Au tahrimun haramun au tahlilun halalun. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hati-hati, Ada yang sudah halal diharamkan, atau yang haram dihalalkan. Sikap ini bisa mengakibatkan dirinya murtad. Ajma'a alaihi wa ulima minad din darurah. Nah, karokaatin min ihdal maktubah wa saumu Ramadan wa karawatib wa salatul Aid. Yang berikutnya yang mengakibatkan dirinya murtad itu adalah, yaitu menambahkan rokaat sholat fardu. Misalkan sholat asar, yang tadinya 4 dijadikan 5. Itu bisa menjadi dirinya murtad. Hati-hati. Ini dalam kitab ini mengatakan demikian. Wa shaumu Ramadan. Bisa juga mengingkari puasa Ramadan. Jadi tidak mau puasa Ramadan, menganggap nggak wajib puasa Ramadan, nah itu bahaya, hati-hati. Kalau ada lisan kita bicara seperti itu, istighfar. Karena itu bisa mengakibatkan kemurtadan. Wa qarawatib wa salatul Aid. Dan juga salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kasyarabil khamr wa zina. Nah, seperti juga meminum khamar dan zina itu jelas haram hukumnya. Lalu dihalalkan oleh kita. Nah, ini sikap ini bisa diri kita menjadi murtad, hati-hati. Wal liwat, dan juga mohon maaf, homoseksual. Ini juga menganggap menghalalkan hal ini, menganggap membuat dirinya jadi murtad. Wawatul haid. Nah, yaitu bersetubuh, hubungan suami istri, istrinya sedang haid. Nah, kalau ada orang seperti ini, menganggap itu halal, katanya, nggak apa-apa. Maka itu menjadikan dirinya murtad, karena agama melarang. Melarang kalau istri itu sedang datang bulan, itu tidak boleh jima atau bergaul. Hati-hati. Kalau ada orang, itu boleh katanya.
ya, itu membuat dirinya jadi murtad. Buru-buru istighfar. Hati-hati, ini ulama mengingatkan kita demikian. Wa idza muslim wa akhadha maksus wa riba. Menyakiti umat Islam itu juga dapat menjadikan dirinya ya murtad. Jadi akidahnya bisa rusak ya. Karena kan muslim itu ya haram, Pak. Darahnya haram. Ya tidak boleh dibunuh. Ya sama muslim itu enggak boleh. Ya, tidak boleh disakiti, tidak boleh darahnya itu Nabi mengatakan dalam hadisnya itu adalah suatu yang dimuliakan, dihormati. Nah, wariba warishwa wasolati bala wawudu kalbai wan nikah. Ya, seperti solat dan juga wudu, jual beli dan nikah itu adalah suatu yang wajib ya, yang dilakukan. Nah, yang berikutnya yang membuat orang itu bisa jadi murtad adalah auyun karu ijazul Quran. Mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Hati-hati ya. Banyak orang sekarang ya aliran sesat. Ya Al-Quran sudah lagi tidak ada mukjizatnya. Ya, ada yang bilang sudah ketinggalan zaman. Ya, sudah tidak up to date. Nah, kalau ada orang yang komen seperti ini jatuh dalam hukum murtad. Hati-hati. Karena Al-Quran itu kitab suci. Ya, kitab suci. Ya, hati-hati kalau ada orang yang ya komentar-komentar yang tidak pada tempatnya. Au sahabatu Abi Bakar radhiyallahu an. Nah, dan juga mengingkari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ada Pak aliran tertentu itu yang mengingkari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, karena begini Pak. Karena iri, seharusnya ya yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad itu bukan Abu Bakar, tetapi sahabat yang lain. Itu ada aliran seperti itu. Ya, tidak terima. Ya, padahal itu sudah menjadi ketetapan. Setelah Nabi Muhammad yang melanjutkan adalah sahabat Abu Bakar. Kalau orang mengingkari sahabat Abu Bakar, maka ia menjadi murtad. Nah, yang berikutnya Auba'as. Hari kebangkitan. Ada nggak zaman sekarang orang yang nggak percaya hari kebangkitan? Ada nggak? Banyak. Ya, orang nggak percaya, setelah mati ini ya sudah selesai urusan. Tidak. Islam, ya dalam Islam itu ada hari pembalasan, hari kebangkitan. Kalau ada orang mengingkari itu, maka ia murtad. Ya, kalau ada orang ngomong seperti itu, maka ia jatuh ya orang yang murtad. Hati-hati. Ya, syahadat ulang lagi. Baca syahadat ulang lagi. Karena sudah jelas hari kebangkitan awil jannah awin nar. Dan juga adanya surga dan adanya neraka. Zaman sekarang juga ada orang yang gak percaya surga dan gak percaya neraka. Ya. Kalau orang ada yang seperti itu, orang Islam, orang yang beriman, maka ia harus syahadat ulang. Karena ia sudah murtad, hati-hati. Aukaan yakzibu nabiyan, atau ia mendustai nabi, dia nggak percaya dengan Nabi Muhammad misalkan, atau salah satu hadis nabi nggak percaya, ya itu juga bisa menjadikan dirinya murtad. Banyak orang seperti ini ya. Ya aliran kan banyak sekarang kita lihat, ya ada mengakui nabi yang lain. Tidak percaya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Kalau ada orang seperti itu, maka ia jatuh dalam ya kemurtadan. Ya, perlu disahadat ulang. Ulang ya, karena ya meyakini ya Nabi Muhammad bukan Nabi akhir zaman. Ya, penutup para nabi. Au yastakhifu bi au yamliku bimaliki. Nah, yang berikutnya yasabuhuma walau ta'ridan. Au yakzifu Aisyah radhiyallahu anha, atau menghina istri Nabi, ya. Istri Nabi itu Aisyah, Pak, Bu. Ya, ini banyak orang yang mencibir atau ada juga orang yang menghina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu ada aliran tertentu itu yang menghina istri Nabi. Padahal ya ketika ia menghina istri Nabi, menghina cucu Nabi, menghina anak Nabi,
maka sesungguhnya ia juga sedang menghina Nabi, kan gitu. Orang yang seperti ini, maka dalam penjelasan kitab ini, maka ia masuk dalam golongan orang yang murtad. Ya, murtad, hati-hati. Ya, kalau ada orang yang punya sikap seperti ini, dia lupa, sekarang mungkin dengar, sudah setahun dia dalam kemurtadan. Ya, orang murtad itu, Pak, kalau murtad dia, ya, lalu dia kembali lagi ke Islam, itu selama setahun ibadahnya itu harus dikodok. Sholatnya yang ia tinggalkan selama ia murtad itu harus wajib dikodok. Itu beratnya jadi orang yang kondisi dalam murtad. Au yad'una nubuwah au yasdiku mad'iyaha wa kana yardu bil kufr. Atau ya di sini dikatakan ya mengaku jadi nabi, ya, dan mengakui bahwa dia itu nabi. Ada nggak kemarin yang sedang ramai itu? Ya, aliran-aliran sesat. Ya, ada mengaku nabi. Kalau orang yang mengaku nabi itu sudah murtad. Tetapi murtad juga orang yang mengakui kalau dia itu nabi. Mohon maaf, seperti Mirza Ghulam Ahmad. Kalau kita percaya dia nabi, maka kita juga termasuk orang yang murtad. Ada lagi juga apa tuh? Pelatih bulu tangkis dulu, siapa namanya? Itu juga mengaku nabi karena dapat wahyu di gunung apa katanya itu. Waduh, bahaya nih. Ya. Nah, kalau itu ada orang seperti itu dan bukan dia saja yang mengaku nabi, tetapi orang yang diajaknya itu juga mengakui bahwa dia nabi, dia juga dalam keadaan murtad. Hati-hati. Ya, ini banyak aliran-aliran yang sesat. Ya, aliran sesat. Di zaman ini akhir zaman nih, hati-hati. Ya, anak-anak kita jaga, anak-anak kita, cucu kita jaga. Jangan percaya dengan aliran-aliran yang tidak sejalan. Nah, yang berikutnya yang membuat seorang itu murtad adalah dalam kitab Irsyadul Ibad ini dikatakan ya wakana yardo bil kufur, ya, dan juga ridho tentang kekafirannya. Ka ikra'i muslim, seperti memusuhi muslim. Ya, wa alaihi au isyarati alaihi. Ya, seperti ya memaksa ya orang itu tidak ya memeluk agama Islam, ya. Ada orang mau masuk Islam, kita halang-halangi, itu juga mengakibatkan diri kita murtad. Hati-hati, ya. Atau memberikan isyarat kekafiran, ya. Misalkan begini, Pak, ya. Itu ya, kamu ibadah saja tuh di depan, ya, di depan Istiqlal misalkan, di tempat ibadah di depan Istiqlal. Ya, kalau kita tunjuki seperti itu, orang itu jadi ke sana, itu kita juga jadi orang murtad. Hati-hati. Yang menunjuki kesesatan itu juga bisa menjadi diri kita murtad. Hati-hati. Au isyaratu alaihi kafir bi alla yuslimu wa illam yastasiruhu. Nah, ini juga sama tadi dikatakan demikian. Wa kam ni'u talqin kafir, ya. Ya, kalimatul Islam idza talabaha minhu, ya, wa istimhalahu minhu walau sa'ah, ya, menolak ya atas kekafiran kalimatul Islam, ya. Jadi kita kalau mau ya menghadapi orang yang mau masuk Islam itu buru-buru, Pak, disahadatin, ya, buru-buru disahadatin. Jangan nunggu ustadz, nggak usah, kita aja bisa, ya kita bimbing dia baca kalimat syahadat. Kalau nggak buru-buru dia nanti nggak jadi muslim, ya, kita juga beresiko, ya, beresiko membiarkan orang dalam kekafiran, ya. Buru-buru, nggak perlu manggil ustadz, nggak perlu. Kita bisa bimbing, ya bimbing syahadat bisa kan, asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, gitu terus kita bimbing saja, ya. Karena kalau kita tolak, itu bisa kita ini ya beresiko jadi murtad juga karena membiarkan orang tadi dalam kesesatan. Bi khilafi du'a binahwi la razaqallahu iman aw salabu an fulan al muslim in arada tasydid al amru ila ridha. Nah, yang terakhir,
Wa kana yafdulul wali 'alan nabi. Yang berikutnya juga ada orang yang saat ini ya mengagungkan seorang wali daripada nabi ya. Jadi menganggap wah ini wali ini, misalkan kita ini ada wali Songo di Indonesia ini, Pak. Ini wali Songo ini lebih hebat dari Nabi Muhammad misalkan. Nah, ini juga bisa mengakibatkan diri kita murtad ya. Karena nabi itu nggak bisa ditandingi, Pak. Ya. Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh punya kekhususan, punya mujizat, ya, punya kehebatan masing-masing, ya. Wali juga punya, tetapi tingkatannya sudah berbeda, ya. Nabi itu sudah Allah yang langsung, ya, memberikan, ya, wahyu mandatnya. Kalau wali itu kan proses, ya, proses panjang, ya. Jadi seorang wali, ya, itu proses panjang, ya. Namanya bukan bukan mukjizat ya, tetapi karomah kalau wali. Karomah. Kalau wali Songo kan Pak lihat ya. Kita lihat punya kehebatan ya. Selain orang alim ya, punya kehebatan ya. Seperti Sunan ya, Sunan Kalijaga ya, Sunan Gunung Jati itu kan punya kehebatan masing-masing ya. Ya, punya ilmu yang luar biasa. Nah, yang berikutnya au yazuzu ba'asu nabiin ba'dan nabiyina. Atau ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu tadi juga saya sempat menyinggung. Jangan sampai kita meyakini, oh ada nabi setelah Nabi Muhammad ini. Ya, seperti Musaddek misalkan. Ya, itu kan dulu lagi ramai itu, Ahmad Musaddek. Percaya dengan Ahmad Musaddek, ya, maka ini menjadi diri kita bisa membuat diri kita murtad. Wah, ini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, itu membuat dirinya murtad. Wa kana yaqulu innahu ra'allahu ayunan fid dunya au kalimatus syafa'ah. Nah, berikutnya juga begini. Yang bisa membuat orang itu murtad adalah ia pernah berbicara begini. Saya pernah lihat Allah dengan mata kepala saya sendiri ketika di dunia. Ya, hati-hati. Kalau ada orang yang ngomong begitu, Pak, Bu, misalkan ada ya mungkin kita pernah dengar ya, ada juga kan aliran sesat juga kan, ya, pernah pernah bertemu Allah katanya. Di mana tahu di gunung mana kan, di sini kan ada seperti itu. Nah, itu jangan percaya. Kalau orang yang mengaku seperti itu, ini masuk dalam kategori orang yang murtad. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa berbicara dengan Allah di dunia ini, ya. Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu nabi yang kekar badannya, Pak. Nabi Musa itu pernah suatu saat ya sedang dengan kawan-kawannya ya bercanda ya. Pada mukul sebentar, semutus sedikit saja tuh Nabi Musa. Itu pingsan, itu orang yang diajak bercanda itu langsung pingsan, saking hebatnya itu Nabi Musa. Nah, ketika di Bukit Tursina itu ya ingin ditampakkan Allah ingin menampakkan dirinya, itu baru cahaya. Itu Nabi Musa langsung pingsan ya. Jadi Nabi Musa saja tidak kuat ya. Ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ya merasa ilmu kita ini hebat, zikir kita ini luar biasa, tahu-tahu ada di rumah kita ada apa yang muncul itu kan, ya suara-suara gaib. Wah, ini Allah nih. Ini Allah nih. Jangan seperti itu. Nanti kita merasa hebat nih. Wah, cerita sama tetangga saya baru berbicara dengan Allah katanya. Orang kalau seperti ini mengaku demikian, maka ia termasuk golongan murtad. Ya. Itu Pak, Bu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar ceritanya itu? Itu Sultanul Aulia, ya, rajanya wali. Itu pernah didatangi oleh setan. Ya, setan datang kata setan apa? Ya, Syekh, ya Abdul Qadir Jailani, mulai hari ini saya menghalalkan apa yang selama ini saya haramkan. Ya, itu godaan setan. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani orang hebat, ya dia nggak tergoda. Itu bukan Allah. Ya, itu adalah setan. Ya, suara setan. Makanya itu seruan setan, iblis yang ingin mengganggu
ya, menggoda imannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin yang saat ini kita lihat nih ada orang, ya, mohon maaf, ya, aliran sesat, ya, banyak aliran ya yang kita lihat ini di Indonesia ini kan banyak aliran sesat itu kan mengaku, ya, menerima wahyu, ya, malaikat Jibril datang kepadanya gitu kan, ada nggak sekarang ini, ada kan seperti itu kan. Ini, ya, padahal Syekh Abdul Qadir ini pernah ngalamin demikian, Pak, ketemu bisikan-bisikan, ya, gaib. Itu nggak cepet-cepet dia menyimpulkan bahwa itu adalah malaikat, bahwa itu adalah Allah, ya. Dia tahu, oh ini bukan, ini adalah setan, karena nggak mungkin Allah, ya, menghapus syariat yang sudah ditetapkan. Nah, yang sedikit lagi, sebentar lagi kita akan tutup kajian kita. Au inna Allah ya'ilu fi surati hasanah, au inna yad'umu wa yaski, au asqata anhu tamyiz. Ya, bainal halal wa haram. Ya, berikutnya juga demikian, ya, tidak berbeda, ya, antara membedakan antara yang halal dan yang haram, ya. Au innal abda yasilu ilallah min ghairi tariqil ubudiyah. Nah, ini juga sama, Pak. Terakhir ini yaitu dia meyakini, hati-hati bisa jadi murtad nih, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Meyakini bahwa bisa sampai kepada Allah tanpa ibadah. Ya, hati-hati. Wah, saya nggak perlu syariat sekarang. Nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi haji. Ya, cukup saya eling saja sampai kepada Allah. Orang ini masuk kategori murtad. Ya, hati-hati. Ya, nggak bisa kita ini sampai kepada Allah harus melalui syariat, ya. Ya, syariat, ya, tarekat, hakikat. Itu kan seperti itu tingkatannya. Nggak bisa langsung makrifat, nggak bisa. Ya, kita harus menjalani sholat dulu. Ya, puasa, ya, zakat, syariat, itu juga syariat. Itu harus kita tempuh. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka ia masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, jangan sampai tergoda, ya. Waduh, nggak perlu saya sholat lagi nih, ya. Nggak perlu sholat 5 waktu lagi. Saya bisa kok, ya, sampai kepada Allah dengan cara yang lain. Wah, ini bisa jadi murtad. Au innahu wasala batu sakatan anhu, ya, at-taklif. Nah, ini juga sama, ya. Dia merasa sampai ke derajat, ya, derajat yang lebih tinggi tanpa syariat. Nah, ini juga bisa membuat dirinya murtad, ya, keluar dari Islam. Wa kada yakfuru min sakhar bi ismillahi ta'ala au nabi au bi amri au nahiyatu au bi wa'idi au wa'idi. Nah, yang berikutnya sama juga. Orang bisa kafir, orang bisa murtad itu min sakhara bi ismillah, mengejek nama Allah. Ya, hati-hati, ya. Ada orang saat ini bercanda, ya, bercanda pakai nama Allah, ya. Atau asma Allah itu ada asmaul husna, Pak. 99. Itu kalau kita mengejek salah satu itu, maka itu masuk dalam kemurtadan. Au nabihi, atau juga mengejek nabi. Ya, nggak boleh mengejek nabi, siapapun nggak boleh diejek. Nabi Adam, Nabi Nuh nggak boleh diejek. Ya, ya, misalkan dosa-dosanya, ya, kita ungkit, ya, itu nggak boleh kita ejek mereka. Wah, ini nabi ini nggak benar. Nabi ini seperti ini dan seperti itu. Bi amrihi au nahihi, dan juga mengejek apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Ya, hati-hati, apa yang Allah perintahkan jangan kita ejek. Jalankan perintah Allah, ya, dan juga tinggalkan larangan Allah. Au bi wa'idihi au wa'idihi. Ya, seperti juga, ya, janji Allah dan ancaman Allah. Jangan kita ejek. Ya, nah, ini saya sebagai penutup, ya, jangan sampai kita mengejek apa yang Allah sudah janjikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu. Ya, rezeki itu kan Allah janjikan. Betul enggak? Ya, Allah sudah janjikan orang yang mau, ya, ikhtiar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Kalau orang yang mengingkari janji Allah seperti itu, maka ia jadi orang murtad. Ya. Jadi percaya. Ya. Yang membuat rezeki kita ini sulit itu karena kita kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut juga ancaman. Jangan kita juga tidak percaya ancaman Allah. Ya, seperti orang yang meninggalkan sholat akan diancam neraka. Kalau orang nggak percaya ancaman Allah ini, maka ia masuk dalam kategori murtad. Jadi banyak Bapak Ibu sikap-sikap yang membuat seseorang itu dalam kubangan kemurtadan. Jadi bukan orang yang syirik saja atau orang yang keluar Islam begitu saja. Bisa dengan sikap-sikap, ya mungkin komen-komen yang tidak pada tempatnya, ya, atau lintasan-lintasan hati yang tidak sesuai dengan timingnya dan lain sebagainya. Ini juga hati-hati. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan, ya, ketika kita sholat ada keraguan di dalam diri kita, ya, ini sebetulnya Allah itu ada atau tidak. Itu kalau ragu kita, maka batal sholat kita. Karena ada keraguan, ya, atas sesuatu yang harusnya diyakini oleh kita sekalian. Ya. Banyak hal-hal yang bisa membuat kemurtadan. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Membuang nama Allah. Ya, misalkan ada ayat Al-Quran. Kita buang di tempat yang menjijikan. Di tempat sampah itu juga sikap yang bisa membuat diri kita menjadi murtad. Hati-hati, ya, buru-buru istighfar. Mungkin kita baru tahu ilmunya. Ini kitab kuning, ya. Kitab ini memang sangat baik kita baca, ya. Kitab ini dikarang oleh Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau berguru, ya, dan termasuk, ya, ulama yang bermazhab, ya, Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, jadi ini kitab kuning, ya, yang memang sering disampaikan untuk, ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kumpulnya kita di tempat ini dalam rangka itikaf, dalam rangka mengisi waktu kita di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita sekalian. Amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Panjang umur sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Dan bersih hati kita dari kesyirikan, dari kemurtadan. Sikap-sikap yang mengarah kepada kemurtadan. Ini supaya Ramadan kita besok ini menjadi Ramadan yang bermakna. Ramadan yang penuh dengan hikmah, hadirin. Ya, mungkin Ramadan besok adalah Ramadan yang kesekian kali dalam kehidupan kita. Tetapi mudah-mudahan Ramadan besok ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu, ya, sampai Ramadan kapan kita bisa menikmati, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, hadirin. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka menjaga akidah kita sekalian. Jangan sampai sikap-sikap yang kita lakukan ini mengarah kepada kesyirikan, mengarah kepada kemurtadan, hadirin. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, hadirin. Kita buru-buru istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ini ada di dalam diri kita, perilaku-perilaku ini sekalian, hadirin. Dan insya Allah kita tadi saya sampaikan tadi, amalkan istighfar bulan Rajab ini Bapak Ibu. Hafal semuanya, ya. Bareng-bareng kita baca. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Baca habis subuh 70 kali. Habis maghrib 70 kali. Apa artinya Pak Ustadz?
Robbi firli, minta sama Allah, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Watub alayya, terimalah tobatku. Ya, jadi ini istighfar khusus dibaca di bulan Rajab. Doanya sudah hafal. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikni Ramadan. Baca doa ini, insya Allah kita sampai bulan Ramadan besok. Ya, baca doa ini, hafal kan semuanya? Ya. Ya, sampai ketemu besok bulan Ramadan ya, karena kita mengamalkan doa ini yang insya Allah panjang umur sampai bulan Ramadan besok. Dan amalan yang bisa kita baca lagi, Bu. Ya, jadi jangan tanya hadisnya mana Pak Ustadz, jangan, nggak usah. Ini ulama, ya ulama-ulama kita mengamalkan tasbih, ya bacaan tasbih bulan Rajab. 10 hari pertama baca Subhanallahil Hayyul Qayyum. Baca sampai 100 kali. Subhanallah Hayyul Qayyum. Ya. Baca habis subuh. Sama sore seperti ini baca Subhanallah Hayyul Qayyum. Sampai hari ke-10 bulan Rajab. Hari ke-11 sampai hari ke-20 bulan Rajab. Bacanya Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahi Ahadis Somad. Baca Subhanallah Ahadis Somad. Itu tasbih khusus bulan Rajab. Subhanallah Ahadis Somad. Subhanallah Ahadis Somad. Nah, nanti 10 hari terakhir bulan Rajab, tanggal 21 sampai tanggal 30 bulan Rajab, baca tasbihnya yaitu Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Hafal nggak? Hafal semua ya? 3 tadi tasbihnya baca ya. Yang pertama, 10 hari pertama Subhanallahil Hayyul Qayyum. 10 hari kedua Subhanallahil Ahadis Somad. 10 hari ketiga Subhanallahir Rauf. Ya, nanti pas malam 27 Rajab, Allahumma bi musyahadatil asraril muhabbin wa bi khalwatil asraril ya, bi asraril sam'i ya. Itu ada doa khusus ya. Karena 27 itu malam di Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca doa itu, insya Allah kita kebagian ya barokahnya, kebagian ya pahalanya ya. Nanti bisa dicatat ya, Bu ya. Zikirnya itu cakep ya, insya Allah. Ya, zikir ini bisa menghantarkan kita panjang umur sampai Ramadan besok dan tahun-tahun berikutnya insya Allah. Ya, dicatat tuh zikirnya itu ya. Saya ijazahkan ya, saya ijazahkan supaya diamalkan ya. Pelan-pelan. Ya, kalau nggak sempet habis sholat mau jalan ke kantor baca, lagi bawa mobil baca. Lagi naik motor baca, ya. Lagi naik busway baca, lagi naik kereta baca, ya. Nggak ada alasan, wah nggak sempet Pak Ustadz, nggak sempet, bukan nggak sempet, kitanya yang nggak mau, ya. Kitanya yang nggak mau. Kan orang sebetulnya gini Pak, orang ke masjid itu bukan karena dia nggak mau ke masjid, tetapi memang Allah tidak mau dia datang ke rumahnya. Ya. Jadi Allah nggak mau tuh orang itu rumahnya didatangi sama orang itu. Hati-hati, nauzubillah. Ya kalau Allah udah nggak suka sama kita, wah, agak repot. Ya. Jadi orang yang nggak mau datang ke masjid, bukan dia yang nggak mau datang ke masjid, tetapi karena Allah yang tidak mau rumahnya didatangi oleh dia. Paham maksudnya Pak? Ya, paham. Ya, jadi hati-hati. Kalau Allah sudah benci, Allah sudah murka, Allah ya bisa seperti itu karena Allah tidak mau mungkin ya. Makanya kita buru-buru istighfar. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita sekalian, merahmati kita sekalian. Demikian. Mohon maaf apabila panjang lebar. Tadi saya memberikan amalan zikir. Ya, insya Allah ini sudah diamalkan oleh ulama-ulama, para kiai, para habaib, ya, para masyayikh. Yang kalau dibaca insya Allah hati kita tenang. Ya, rezeki kita lancar. Ya, percaya Pak. Jangan ragu. Nggak mungkin nih Pak Ustadz, jangan. Ya, harus yakin. Kunci itu yakin. Kalau Ustadz bilang amalin, ya, amalkan dan disertai dengan keyakinan. Insya Allah hidup kita akan mudah, rezeki kita akan lancar, masalah kita akan ada kemudahan, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kuncinya hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis karena pengajian kita tidak ada tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya nanti setelah pengajian ini silakan. Kita doa
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dan mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunannya dan juga ridhonya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.